Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Udinda dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membahas tentang self-love atau mencintai diri sendiri dalam pandangan psikologi dan juga dalam pandangan Islam. Sebagai manusia biasa, kita pasti pernah dong melakukan kesalahan. Yang mana dari kesalahan itu kita merasa bersalah yang sampai ke perasaan bersalah yang sangat mendalam. Gak jarang juga kita pernah merasa bahwa diri kita tuh gak berguna hadir di dunia ini. Apalagi saat kita tuh tahu bahwa kita masih banyak memiliki kekurangan. Nah, tapi hal tersebut tuh merupakan hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi dalam kehidupan seseorang. Wajar kok kalau misalkan kita pernah merasa gak berguna, pernah merasa bersalah, bahkan sampai yang perasaan bersalah sampai yang sangat mendalam gitu. Nah, tapi perbedaan dari setiap orang itu adalah bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut. Apakah kita terus merasa bersalah atau bahkan sampai mengutuk diri kita tuh kayak kenapa sih salah terus, kenapa dan atau kita malah berpikir yang positif gitu. Dari kesalahan-kesalahan tersebut kita malah bisa dapat belajar, dan dari kesalahan-kesalahan tersebut juga kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan atau kita dapat belajar untuk lebih mencintai diri kita walaupun kita masih memiliki banyak kekurangan gitu. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk lebih mencintai diri kita sendiri dalam pandangan psikologi dan juga dalam pandangan Islam. Oh iya, perlu kita ketahui bahwa self-love atau mencintai diri sendiri itu berbeda ya dengan narsisme, yang dimana narsisme itu merupakan sesuatu yang lebih cenderung mencintai diri sendiri dengan sangat berlebihan gitu, sehingga terlihat seperti egois dan memiliki dan menganggap bahwa dirinya tuh yang paling benar. Nah, sedangkan self-love itu merupakan keadaan di mana kita mampu mencintai dan menghargai diri kita sendiri, mampu juga menghargai dan berteman dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, sehingga kita bisa menjadi individu yang lebih baik lagi untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk orang lain. Dan menurut Kelas Sahabat tahun 2012, self-love adalah kondisi di mana kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, maupun juga dalam perkembangan psikologis. Lalu bagaimana sih self-love ini jika dilihat dari pandangan psikologi maupun pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, mencintai diri sendiri adalah suatu kewajiban sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa mencintai diri sendiri itu merupakan bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep self-love ini merupakan bagian dari taat kepada Allah. Karena dengan mencintai diri kita mencintai diri sendiri itu seseorang dapat lebih mensyukuri dan menghargai kelebihan dan kekurangan yang telah dititipkan oleh Allah. Nah, sedangkan dalam pandangan psikologi, berdasarkan penelitian-penelitian psikologi, rasa cinta terhadap diri sendiri dan rasa kasih sayang merupakan kunci untuk memperoleh kesehatan mental dan kesejahteraan yang baik untuk diri kita sendiri gitu. Selain itu, konsep self-love juga dapat menjaga diri kita dari depresi dan kecemasan. Dan dalam pandangan psikologi, self-love itu sangat amat dibutuhkan dalam
diri kita untuk mencari identitas diri agar orang lain tuh dapat lebih menghargai diri kita dan akan membuat diri kita lebih bersyukur dengan apa yang ada di dalam diri kita, sehingga dapat memberi kebahagiaan batin, kepercayaan diri, dan ketenangan pikiran yang tidak mudah terombang-ambing gitu, atau yang bisa kita sebut labil dari pendapat orang lain gitu. Jadi kita nggak labil, kayak orang ngomong apa kita jangan dipikirin gitu, karena kan kita punya kepercayaan diri yang tinggi gitu, karena kita mencintai diri kita sendiri, kita mempunyai self defense yang tinggi, jadi kita nggak terpengaruh gitu sama omongan-omongan orang lain yang sebenarnya nggak semuanya benar gitu, karena yang tahu benar atau salahnya tuh ya diri kita sendiri. Nah, dari kedua pandangan tersebut, yaitu pandangan Islam dan pandangan psikologi, dapat disimpulkan bahwa konsep self love sangat dibutuhkan pada setiap diri orang, baik ditinjau dari ilmu agama maupun psikologi. Nah, mencintai diri sendiri itu bukanlah suatu hal yang egois ya. Bahkan dengan mencintai diri sendiri, kita dapat memberikan manfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dan jika ditinjau dari sisi psikologi, cinta terhadap diri sendiri itu sangat mempengaruhi emosi kita untuk menjadi sosok yang bahagia gitu, sehingga kita mampu memberi energi positif dalam diri kita untuk diri kita maupun ke orang lain ya. Jadi selain itu, self love tuh merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap pemberian Allah. Kita dapat mencintai diri kita dengan mensyukuri segala kelebihan dan kekurangan dari diri kita, kemudian menjaga setiap kelebihan dan mensyukurinya, dan berusaha untuk memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan yang kita miliki, bukan untuk merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, namun sebagai bentuk ikhtiar bahwa kita itu berusaha untuk memperbaiki keadaan dan juga mensyukuri keadaan yang telah terjadi kepada diri kita, telah terjadi dalam kehidupan kita. Mencintai diri sendiri ini merupakan bentuk syukur kita sebagai manusia atas nikmat Allah, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, kepada kehidupan kita gitu. Namun untuk sebagian manusia yang belum memahami apa manfaat, apa pengertian, apa definisi atau apa tentang self love itu tuh mungkin akan sulit untuk memahami hal ini. Nah, padahal tuh sesungguhnya tuh self love itu atau mencintai diri sendiri itu merupakan amanah dari Allah. Nah, lalu bagaimana sih cara atau hal-hal atau aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mencintai diri kita sendiri? Oke, yang pertama itu adalah memberikan pernyataan positif untuk diri kita sendiri. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana ya, karena kita hanya memberikan kalimat-kalimat, memberikan kata-kata positif untuk diri kita sendiri gitu. Dengan cara memberikan pernyataan positif untuk diri kita sendiri sebagai bentuk dalam rasa untuk meningkatkan kepercayaan diri itu biasa kita sebut dengan memberikan afirmasi diri gitu ya, memberikan pernyataan positif kepada diri kita sendiri atau yang biasa kita sebut dengan positive self talk. Nah, positive self talk ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, sangat bermanfaat untuk langkah untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Jadi caranya itu juga mudah kok, dengan kita cuman berbicara kepada diri kita sendiri, memberikan afirmasi-afirmasi positif untuk diri kita sendiri, itu tuh bisa meningkatkan rasa percaya diri kita gitu. Kayak misalkan di satu ketika kita lagi gugup, lagi mau presentasi atau lagi
dalam keadaan canggung atau apa gitu, kita cuma bilang kayak ayo kamu bisa kok, kamu bisa gitu, gak usah tegang, gak usah canggung, kita bisa kok ngelakuin hal ini, nanti juga kita pasti bisa gitu. Lalu yang kedua adalah stop memberikan label negatif kepada diri kita sendiri gitu. Rasa percaya diri yang tinggi juga dapat menghindari pemberian label negatif kepada diri sendiri. Jangan sampai kita memberikan label atau afirmasi negatif terhadap diri kita sendiri. Jangan pernah memberikan nilai atau perspektif negatif yang menguasai kehidupan kita sehingga terciptanya rasa insecure, rasa tidak percaya diri gitu. Nah, kita tuh perlu banget tuh untuk menjauhi perbuatan yang merujuk kepada perbuatan negatif itu sendiri. Yang ketiga, memberikan waktu untuk diri kita sendiri atau yang biasa kita sebut dengan me time. Nah, meluangkan waktu untuk melakukan hal positif yang kita sukai, yang mampu membuat diri kita bahagia itu juga merupakan hal yang penting loh. Hal ini tuh dapat meningkatkan rasa percaya diri kita, meningkatkan rasa self love dalam diri kita gitu. Hal ini tuh meningkatkan kualitas hubungan antara kita dengan diri kita sendiri serta menciptakan perasaan yang baik serta rasa syukur terhadap kehidupan. Saat kita suntuk atau lagi banyak pikiran atau mungkin lagi stres gitu ya, kita tuh kayak perlu gitu melakukan me time gitu. Kita istirahat sejenak dengan kayak mungkin menonton film atau mendengarkan musik, membaca buku atau melakukan hobi-hobi yang mana akan meningkatkan kebahagiaan kita gitu, atau mungkin bermain dengan teman gitu, keluar ke mall sendiri gitu untuk me time, untuk pokoknya untuk meningkatkan self love kita itu perlu banget gitu. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini dapat diterapkan dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan tentunya juga bergizi ya, dengan istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, serta menjauhi larangan-larangan Allah gitu. Serta rajin juga melakukan olahraga untuk menjaga tubuh agar tetap fit dan tetap sehat. Apalagi saat ini pandemi COVID-19 juga masih mewabah di Indonesia. Jadi perlu banget tuh kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Lalu yang kelima adalah self-care. Self-care atau perawatan diri ini merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan rasa kesejahteraan diri kita. Nah, setiap orang tuh memiliki kondisi mental yang pastinya pasti berbeda dong. Memiliki kondisi mental yang berbeda, nah penting untuk kita meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal demi meningkatkan kesejahteraan diri kita sendiri gitu. Salah satunya yaitu dengan self-care ini gitu. Dan yang terakhir adalah berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, seperti yang kita tahu ya, setiap orang, setiap individu, setiap manusia gitu pasti memiliki goals-nya masing-masing, pasti memiliki tujuannya masing-masing. Gak mungkin tuh ada satu manusia dengan manusia yang lain memiliki goals atau tujuan yang sama persis gitu. Jadi udah sebaiknya dan sudah seharusnya kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita percaya aja sama diri kita sendiri. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya itu pasti banyak banget kan manfaat dari self love. Jangan lupa ya, kita harus selalu mencintai diri kita sendiri karena banyak banget manfaatnya dan emang sangat berguna untuk kehidupan kita gitu. Jangan pernah selalu merasa bersalah. Mungkin kita nggak apa-apa merasa bersalah, tapi jangan yang merasa bersalah yang terus berkelanjutan gitu, terus menerus merasa bersalah gitu, karena ya emang manusia tempatnya kesalahan gitu kan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.